Data terbaru persaingan smartphone di Indonesia udah keluar teman-teman. Ini data yang masih hangat ya dari Counterpoint Research yang baru dirilis beberapa hari kemarin. Dan kita akan coba bedah ya data terbaru ini untuk melihat siapa raja smartphone di Indonesia, siapa penantang terberatnya, dan siapa yang bakal tersingkir karena persaingan makin panas teman-teman. Nah pertama, untuk pengiriman smartphone di Indonesia sendiri sepanjang tahun 2023 sebenarnya turun 6% dibandingkan pengiriman di sepanjang tahun 2022. Tetapi penurunan ini lebih kecil daripada di awal tahun 2023 ya, yang turunnya sampai 10%, karena memang kalau di akhir tahun tuh belanja smartphone biasanya kedongkrak naik ya. Nah biasalah karena ada bonus gajian akhir tahun, ada promo-promo, momen belanja dan sebagainya. Nah di pertengahan kedua 2023 kemarin ternyata yang paling laris tetap ada di kelas entry yang harga smartphone-nya di bawah 3,2 jutaan. Segmen ini naik sampai 22%. Lalu terlaris yang kedua itu ada di kelas high end dengan harga smartphone antara 6,2 sampai 9,4 jutaan, yang segmennya juga naik sampai 13%. Dan terakhir ada di kelas premium teman-teman dengan harga smartphone di atas 9,4 jutaan, yang ini juga naik ternyata ya sampai 11%. Nah pertumbuhan masing-masing segmen ini langsung berkaitan ke popularitas dari masing-masing brand ya. Kayak Xiaomi pengirimannya naik sampai 2% karena popularitas smartphone di kelas entry yang sangat tinggi. Dan Xiaomi juga memang rajin yang ngadain promosi online di Mi Store dan juga rajin bekerja sama dengan e-commerce di akhir tahun 2023 kemarin. Begitu juga dengan Transsion Group yang di dalamnya ada Infinix, Tecno dan Itel. Ini juga makin ngebut teman-teman, makin melesat ya dengan market share yang naik sampai 34% dan pengiriman yang juga naik dibanding tahun sebelumnya. Nah fokus dari Transsion Group untuk merilis HP dengan spek kencang ya di harga murah rupanya sangat-sangat berhasil, dan kerjasama mereka dengan Garena ya, developer game Free Fire atau game FF, ini punya peran yang besar banget ternyata ke ketertarikan konsumen sama brand Infinix dan yang lainnya. Nah dari data ini kita juga dapat beberapa informasi penting seputar tren perkembangan smartphone ya. Misalnya pengiriman smartphone 5G ini terus meningkat, naik 10% di sepanjang tahun 2023 ya, yang didominasi 5G di kelas entry dan kelas mid range. Dan ini nggak bisa lepas juga ya dari chipset-chipset terbaru yang sekarang ini memang rata-rata udah support 5G ya, bahkan sampai ke kelas entry. Terus tren lain yang terlihat adalah peningkatan pengiriman smartphone di kelas entry dengan layar OLED yang naik sebesar 68% dibanding sebelumnya. Artinya makin banyak smartphone di kelas entry yang sudah dilengkapi dengan layar OLED, dan ini kabar yang sangat bagus ya buat kita yang cari smartphone di harga budget, karena bisa menikmati smartphone dengan kualitas layar yang lebih bagus tanpa perlu mengeluarkan lebih banyak uang. Nah, tren penjualan itu juga dijelaskan ya di sini, di mana sekarang meskipun penjualan online melalui Shopee, Tokopedia, Blibli dan yang lainnya masih menjadi jalan utama ya untuk penjualan online, tapi ternyata brand itu terus mengekspansi offline store-nya. Di sepanjang 2023, ternyata brand smartphone terus membuka official store di mall-mall dan juga di daerah-daerah ya. Mereka berpartner dengan jaringan store kayak Era Jaya dan yang lainnya. Dan pembeli ternyata sangat tertarik ya beli di toko offline resmi, karena memang ada pelayanan toko kayak bisa nyobain produk, terus ada support ya dari brand promoter, terus banyaknya pilihan pembayaran atau ada promo-promo toko serta promo-promo bundling offline lainnya. Nah terus siapa yang menjadi raja merek smartphone di Indonesia sepanjang tahun 2023 kemarin? Nah menurut data dari Counterpoint Research ini, ternyata Oppo masih jadi raja merek smartphone di Indonesia dengan pengiriman terbanyak ya, mencapai 19% dari total pengiriman smartphone di Indonesia. Meskipun kalau dibanding tahun sebelumnya itu ada penurunan sekitar 11%. Lalu di urutan kedua menempel ketat Samsung ya dengan 17% market share pengiriman, yang sebenarnya juga turun 10% dibanding shipment di tahun sebelumnya. Dan Oppo serta Samsung ini punya andil besar ya di pertumbuhan market smartphone kelas high end dan juga kelas premium, karena memang keduanya memiliki cukup banyak lini produk di kelas-kelas tersebut. Terus disusul dengan Vivo di urutan ketiga ya dengan 16% market share shipment di tahun ini turun 16% ya dibanding shipment di tahun sebelumnya. Dan di tempat yang keempat Xiaomi menempel ketat nih dengan 15%
market share ya, yang meningkat 2% dibanding shipment di tahun sebelumnya. Nah, di tempat kelima ada Realme teman-teman dengan 10% shipment market share ya di sepanjang tahun 2023, tetapi Realme harus berhati-hati karena penurunan shipment ini itu mencapai 18% ya di tahun ini. Itu penurunan yang paling besar dibanding brand-brand lain yang ada di sini. Dan posisinya dibuntuti oleh Transsion Group yang meliputi Infinix dan kawan-kawan ya dengan 9% pengiriman di 2023 yang meningkat 14% dibanding pengiriman di tahun sebelumnya. Nah, menurut gua titik rawannya ada di dua ini teman-teman. Kalau Realme terus menurun dan Transsion Group terus meningkat, maka bukan tidak mungkin posisi kelima nanti akan diambil alih oleh Infinix ini, dan Realme bakal terdepak ya dari top 5 merek smartphone terlaris di Indonesia. Makanya Realme harus hati-hati nih, harus mulai gencar lagi merilis smartphone-smartphone yang menarik ya dan menggoda kantong. Apalagi seperti yang kita tahu, Transsion Group ini lagi gencar-gencarnya merilis smartphone murah dengan specs menggoda. Mereka lagi aktif-aktifnya dan lagi semangat-semangatnya teman-teman. Terakhir ada Others dengan 13% market share pengiriman. Nah, ini naik 1% ya dibandingkan dengan jumlah pengiriman di tahun sebelumnya. Nah, lalu Apple ada di mana? Ya tentu dia bakal masuk ya di Others ini, dan kenaikan Others ini pun tentunya itu juga ada kontribusi dari Apple yang tahun kemarin merilis iPhone 15 series ya yang udah pakai USB Type-C. Jadi itu teman-teman ya sedikit ulasan top brand smartphone di Indonesia didasarkan pada data terbaru dari Counterpoint Research. Pada intinya Oppo masih menjadi raja, Samsung tetap di runner up, Realme harus berhati-hati karena dia dipepet oleh Transsion Group yang sedang ngebut ya. Kalau nggak hati-hati bisa tergusur dari posisi top 5 merek smartphone paling laris di Indonesia. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, kenapa data-data seperti ini itu rata-rata menggunakan data shipment untuk market share-nya ya, atau data pengiriman, atau juga biasa disebut data pengapalan. Nah, bukan data penjualan langsung ke konsumen atau data sales retail. Ini karena lebih mudah teman-teman buat perusahaan market research ya dalam men-tracking data shipment daripada data sales ke konsumen. Pertama, data shipment itu bisa langsung kelihatan begitu sebuah perusahaan mengirimkan produknya. Data ini juga bisa dikumpulkan langsung ya dari manufaktur atau dari distributor. Sedangkan kalau data penjualan retail itu agak susah trackingnya. Barangnya tersebar ke banyak retail ya, dan nggak semua retail juga mau di tracking atau melaporkan penjualannya. Terus belum lagi untuk perhitungan data penjualan retail ini lebih kompleks ya, ada retur, ada sisa stok dan sebagainya. Lalu pengiriman atau shipment produk seperti ini itu juga punya relasi yang lebih dekat ya dengan pendapatan perusahaan, karena langsung menggambarkan berapa banyak produk yang dijual atau dikirim oleh perusahaan ke retailer dan distributor, serta bisa lebih menggambarkan perkembangan market dari sisi supply. Jadi kayak analis tuh bisa langsung melihat ya berapa banyak produk yang dipush ke market dan memperkirakan market strategi dari masing-masing perusahaan itu seperti apa. Dan seperti itulah kira-kira penjelasannya teman-teman, semoga bisa ngasih gambaran ya. Dan yang jelas posisi ini bisa tercapai bukan sekedar karena produk dari smartphone yang mereka rilis aja, tetapi juga karena faktor lain kayak strategi marketing, pricing, strategi penjualan ya, bundling, promo-promo, bahkan juga after sales support dan brand value itu juga ngaruh. Nah, kalau ada pertanyaan atau pendapat teman-teman, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ucap. Like video ini jika suka atau subscribe biar nggak ketinggalan kabar terupdate seputar teknologi seperti ini lagi. Gua Febian dari Kepintero pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.